Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ghazali dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Ghazali, inovasi ke depan memiliki urgensi yang sangat tinggi di negara Indonesia. Dan perguruan tinggi merupakan salah satu tulang punggung untuk melaksanakan inovasi. Unuga Cilacap sebagai salah satu perguruan tinggi memiliki kewajiban Tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah melaksanakan kegiatan penelitian. Penelitian harapannya setiap dosen menemukan sebuah inovasi dalam rangka menuju Indonesia berdikari. Bagaimana arah inovasi dari Fakultas Teknologi Industri dan inovasi apa saja yang sudah dihasilkan dari Fakultas Teknologi Industri? Bersama saya Muhammad Ridwan akan membahas. Di sini sudah ada Dekan Fakultas Teknologi Industri, Bapak Christian Solani. Sudah ada juga Kepala Program Studi Teknik Kimia, Ibu Siti Huzaimah. Dan juga sudah ada Kepala Program Studi Teknik Industri, Ibu Aji Kusumastuti. Sehat Bapak dan Ibu? Mic-nya boleh dipakai. Gimana kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah saya. Oke, Bu Ima? Alhamdulillah sehat. Bu Aji? Alhamdulillah. Iya. Dan sahabat Ghazali, sebenarnya ada satu lagi narasumber pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Dimas Oki Permata Aji, Kepala Program Studi Teknik Mesin. Tetapi hanya karena ada suatu halangan, ada kabar bahwa salah satu keluarga beliau ada yang meninggal, sehingga berhalangan hadir untuk melaksanakan dialog bersama kita. Baik, sahabat Ghazali, sebelum kita berdialog lebih lanjut terkait dengan arah inovasi Fakultas Teknologi Industri, maka saya akan tanya dulu latar belakang keilmuan dari beliau-beliau ini. Pertama ke Pak Dekan terlebih dahulu. Pak Dekan dulu kuliah S1 dan 2-nya di mana, Pak? Baik, terima kasih Mas Iwan. Halo semuanya, apa kabar sahabat Ghazali? Perkenalkan, nama saya Christian Solani, Dekan Fakultas Teknologi Industri Unuga Cilacap. Background latar pendidikan saya, dulu saya S1 dari Teknik Pertanian Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Oke, di Unsud ya? Unsud, gitu. Terus Teknik Pertanian. Oke. Lanjut di S2, gitu, saya melanjutkan studi di Teknik Mesin Pertanian dan Pangan IPB Bogor. IPB Bogor. Betul. Dari Fakultas Pertanian ke Pindah hijrah ke Teknik Mesin. Teknik Mesin. Teknik Mesin. Gimana ceritanya Pak Dekan kok berminat di Teknik Mesin? Baik, kita tahu Indonesia ini merupakan negara agrari, di mana mayoritas kita itu rata-rata petani. Tanah kita itu subur. Cuman kita perlu melakukan inovasi teknologi. Yang awalnya dulu menggunakan tenaga manusia, kita harus beralih menggunakan teknologi. Oke, baik. Itu latar belakang pendidikan dari Pak Dekan FTI. Yang kedua, Bu Ima, dulu kuliah S1 dan 2 di mana, Bu? Iya, terima kasih Mas Iwan. Saya S1-nya Teknik Kimia di UII. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Di Yogyakarta, oke. Iya. Dan bicara tentang S2, saya sedikit melenceng, saya masuk ke pendidikan, Mas Iwan. Oke, tapi pendidikan. Sekarang saya terjun di Teknik Kimia, dan ini saya sedang on the way kuliah di Teknik Kimia lagi untuk mendalami ilmunya. Baik, kita doakan ya sahabat Ghazali. Amin. Ternyata yang di samping saya selain sebagai Kepala Program Studi Teknik Kimia, sekarang juga masih sebagai mahasiswa. Begitu ya, Bu? Oke, mudah-mudahan cepat selesai Bu kuliahnya, diberi kelancaran. Sesuai bidang ilmunya, Mas. Amin. Karena totalitas, begitu ya. Betul. Bu Aji, dulu kuliahnya di mana, Bu? Saya pertama itu D3 dulunya. D3 program studi desain produk di Politeknik ATK Yogyakarta. Lalu saya transfer S1 di Teknik Industri STT Wiworotomo Purwokerto. Lalu S2-nya saya di Teknik Industri juga, di UI juga. Wah, ini amatir dengan Bu Ima. Satu alumni saya. Ternyata hidupnya linear gitu ya, Bu. Oke, dari D3 sampai S2 berhubungan sekali dengan teknik industri ya, Bu. Iya. Maka tidak salah jika sekarang menjabat sebagai
Kepala Program Studi Teknik Industri. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mengawali dialog kita berbicara terkait dengan inovasi, sebenarnya penting tidak melakukan inovasi? Pak Dekan dulu. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ketika ditanya, penting tidak kita melakukan inovasi? Ya penting, gitu. Oke. Kenapa misalkan dianggap penting? Karena dalam dunia industri pun kita sudah melakukan evolusi dari revolusi 1.0 dan sampai yang terbaru di 4.0. Kita sudah melakukan inovasi-inovasi. Inovasi ini diharapkan untuk apa? Bagaimana untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan seluruh kegiatan aktivitas. Oke. Jadi penting sekali ya melakukan inovasi ya. Ya. Oke. Bu Aji dulu, penting nggak kira-kira melakukan inovasi? Oke, terima kasih. Penting sekali ya, apalagi untuk di dunia industri itu kan semakin berkembang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan dari perkembangannya dari 1.0 sampai jadi untuk saya di program studi teknik industri juga sangat penting. Itu sangat penting, apalagi saya ini di khususnya di desain produk juga pastikan harus selalu berinovasi kan. Penting sekali. Oke. Bu Ima gimana? Ya, hampir sama dengan teman-teman yang lain. Inovasi itu kan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Kita ada pembedanya seperti apa? Apalagi kita di Fakultas Teknologi Industri ya. Kita Fakultas Teknik, bagaimana kita harus selalu dituntut mengikuti perkembangan zaman, perkembangan kemajuan teknologi. Ya, jadi semakin kita harus berinovasi, bagaimana kita harus bermanfaat dengan masyarakat, kita bersanding dengan masyarakat. Begitu. Karena memang betul sekali, sahabat Ghazali, kalau melihat data-data yang ada bahwa negara maju itu salah satu yang menjadi tumpuan dia bisa maju adalah karena berkat inovasi yang dilakukan oleh anak bangsa, begitu ya. Dan sahabat Ghazali, saya mau tanya ke Pak Dekan. Sebenarnya Fakultas Teknologi Industri itu mengkaji tentang keilmuan apa, Pak Dekan? Ya, terima kasih Mas Iwan. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menjelaskan tentang keilmuan yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Jadi kita itu ada 3 program studi. Yang pertama ada teknik kimia, ada teknik industri, dan teknik mesin. Untuk teknik kimia sendiri dalam segi kajian keilmuannya, itu mereka ada 2 konsentrasi fokus bidang kajian. Yang pertama ada konversi energi, dan yang kedua tentang bagaimana penanganan limbah lingkungan. Itu untuk yang teknik kimia. Adapun untuk teknik industri, itu juga kita dorong bagaimana konsentrasinya itu lebih ke arah bagaimana melakukan konversi energi serta sistem otomasi dan manufaktur. Itu untuk dari konsentrasi keilmuan yang ada di teknik mesin. Sedangkan untuk teknik industri itu kita mendorong juga bagaimana kita tahu bahwa kita berada di Kabupaten Cilacap yang terkenal dengan kota industri. Nah, jadi teknik industri sendiri kita arahkan bagaimana satu untuk manajemen industri, dan yang kedua itu kajiannya mengenai ergonomi dan K3. Baik. Jadi kalau yang teknik mesin sendiri, kalau mesin ini kan sebenarnya masih umum sekali ya. Tapi kalau yang di Fakultas Teknologi Industri itu yang dimaksud mesin itu mesin yang bagaimana, Pak Dekan? Baik. Untuk konsentrasi yang ada di program studi teknik mesin itu mereka mengarahkan sasaran yang berbasis market. Artinya market driven itu masyarakat hari ini butuh apa. Jadi makanya memang sasaran-sasaran kita itu bagaimana mencoba melakukan kolaborasi dengan teman-teman sahabat UMKM, dengan teman-teman yang ada permasalahan di perusahaan, sehingga kita bisa melakukan solusi. Nah, untuk tadi ketika ditanya apa sih yang di teknik mesin sendiri, dia lebih ke arah penguatan mewujudkan konversi energi. Nah, ada beberapa target di teman-teman teknik mesin itu bagaimana kita melakukan pengembangan UMKM untuk mewujudkan satu desa mandiri energi. Seperti itu. Tujuannya adalah ingin mewujudkan satu desa mandiri energi. Karena memang saat ini yang dibutuhkan itu adalah penemuan energi yang baru, begitu ya, Pak Dekan? Betul. Artinya kita
Jangan lagi tergantung, hari ini kita tahu ya di masa COVID-19 semuanya itu semua serba terbatas. Bagaimana kita memangkas operasional itu harus seefisien efektif mungkin. Sehingga kita perlu melakukan inovasi mulai mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Oke, bahan bakar fosil seperti apa itu Pak Dekan? Contoh misalkan kita tahu dulu teman-teman teknik mesin itu ada beberapa karya, dia mencoba melakukan inovasi dari teman-teman. Jadi kita penelitian itu terintegrasi. Seperti misalkan ada limbah di suatu desa, kita ada limbah cangkang kakao Cilacap itu ternyata ada limbah cangkang kakaonya banyak gitu. Terus ada limbah durian, kita konversi menjadi briket. Oke. Nah, briket ini diuji, kita juga mendesain kompor dari teman-teman. Artinya limbah fosilnya itu salah satu contohnya adalah kulit durian, begitu. Itu biomasa. Kalau fosilnya sendiri itu seperti kita tahu minyak tanah. Baik. Jadi kan kita pakai minyak tanah dan gas. Jadi substitusi kita untuk bagaimana sih kita bisa apple to apple walaupun masih butuh waktu yang panjang untuk melakukan konversi energi. Baik. Jadi sahabat Ghazali, kita punya gambaran bahwa di Fakultas Teknologi Industri itu adalah tadi pertama untuk teknik kimia lebih kepada penanganan limbah biomasa. Kemudian Fakultas Teknologi Industri ada industri manufaktur gitu ya. Teknik mesin adalah konversi energi. Itu adalah 3 kata kunci ruang lingkup dari Fakultas Teknologi Industri. Nah, saya masih mau tanya ke Pak Dekan sebelum ke Ibu Kaprodi begitu ya. Dari ketiga ruang lingkup tadi, arah inovasi Fakultas Teknologi jika dikolaborasikan berdasarkan 3 ruang lingkup tadi, arahnya mau kemana, Pak Dekan? Arah inovasi teknologi kita yang satu pertama adalah kita melakukan pengelolaan limbah untuk dikonversi menjadi suatu nilai mempunyai nilai jual. Nah, artinya ada beberapa permasalahan yang bisa selesai. Permasalahan yang bisa selesai itulah yang harapan kami akan membuat desa itu menjadi pertama ramah lingkungan, yang kedua juga mandiri energi, dan yang ketiga untuk proses produksinya dalam industri rumah tangga pun juga sangat terbantu. Jadi arahnya adalah tetap menyelesaikan permasalahan lingkungan, tapi berdasarkan dengan temuan inovasi di bidang teknologi, begitu ya, Betul. Pak Dekan? Betul. Nah, kira-kira bagaimana kondisi SDM yang ada sekarang, Pak Dekan? Baik dosennya maupun tenaga kependidikannya mendukung tidak terkait dengan keinginan inovasi itu? Baik, alhamdulillah ya, misalkan di Fakultas Teknologi Industri ini kita lihat ya, kaprodinya masih muda, dosen-dosennya masih muda. Masih kelihatan ini. Masih kelihatan ya, masih muda ya gitu kan. Ini saya potong Pak Dekan. Ketika kami mengupload di media sosial pamflet terkait dengan talkshow ini, komentarnya kebanyakan hanya satu. Luar biasa, rata-rata masih muda. Betul. Saya terima kasih sekali kalau misalkan sahabat Ghazali ya, artinya jangan ragu ketika ingin bergabung dengan Fakultas Teknologi Industri Unugha Cilacap. Kenapa saya bilang jangan ragu? Karena lulusan kita itu ada dari berasal 5 universitas terbaik di Indonesia. Termasuk SDM yang ada di FTI. Betul. Jadi kita pertama punya SWOT. Kalau misalnya kita bicara analisis SWOT, kita punya strength-nya itu adalah satu, dosennya masih muda. Yang kedua, energik, dan muda rata-rata umur berapa, Pak Dekan? Masih kalau kita average itu di bawah 30. Di bawah 30. Kita average ya. Kita average. Kemudian selain muda, karena latar belakang background yang mereka dapat dari dulu ketika menimba ilmu di jenjang magister, sehingga cocok untuk diadaptasi di khusus zone di Kabupaten Cilacap. Nah, sehingga hasanah disiplin ilmu kita itu banyak, variatif. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk dalam mampu bersaing dengan FTI lain di luar sana. Nah, boleh disebutkan Pak Dekan beberapa dosen yang latar belakang pendidikannya dari keilmuan apa, kemudian kalau boleh dulu belajarnya di mana begitu. Baik, kita mulai misalkan dari tadi ya, kalau misalkan Kak Prodi kan sudah tahu, misalkan Bu Aji dia fokus ke desain produk, dia berasal dari magisternya UII. Kita tahu UII itu udah terkenal dalam salah satu universitas swasta terbaik lagi untuk desain produk. Saya sendiri
dari IPB. Nah, di IPB itu jelas bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat, market driven. Bu Ima itu juga sekarang sedang melanjutkan ilmu gitu, menambah ilmu. Dia juga berbasis produk home care. Gitu. Baik. Nah, lanjut lagi misalkan ada dosen baru kita, alhamdulillah ada yang dari ITS. Nah, dari ITS itu ada Bu Arnesia. ITS Surabaya. Jadi betul, teknik ini arahnya ke lingkungan. Oke, pengendalian lingkungan sama energi. Oke, baik. Betul. Nah, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Fakultas Teknologi Industri arahnya tadi ya sudah disampaikan bahwa ingin menangani masalah lingkungan dengan teknologi-teknologi yang dihasilkan melalui inovasi. Nah, bagaimana program studi teknik kimia untuk mendukung arah yang ingin dicapai oleh Pak Dekan tadi? Lebih detailnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Kalau sesuai yang tadi ya, kan misalkan dari rencana strategis untuk yang di fakultas gitu ya. Baik. Itu kan penanganan limbah begitu ya. Penanganan limbah itu kan pasti kita dari dosen-dosen teknik kimia itu sangat korelat sekali. Begitu ya, sangat korelat sekali. Kita bagaimana membuat riset itu, bagaimana penanganan limbah tersebut bisa nanti menghasilkan dari si energi itu biomasa. Baik. Dari sisi teknik mesin bagaimana menciptakan alatnya, begitu ya, bagaimana menciptakan alatnya supaya produknya itu menghasilkan sesuatu yang maksimal lah produknya begitu. Oke, baik. Jadi pada sisi penanganan limbah biomasa akan fokus untuk mendukung arah inovasi dari Fakultas Teknologi Industri yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi ya. Iya, betul. Oke. Saya beralih ke Mbak yang Ibu ya, Ibu Aji. Oke. Apa Ibu nih jadinya? Saya gimana? Mau manggil Mbak apa Ibu? Ibu aja biar sama. Oke, baik. Bu Aji. Oke, sebenarnya gimana ya? Kurang terima gitu ya. Bu Aji, sama pertanyaan saya seperti Bu Ima tadi. Bahwa di fakultas atau di program studi teknik industri, sebenarnya ruang lingkup keilmuannya tadi lebih detailnya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Wan. Di teknik industri sebenarnya itu konsentrasinya ada dua. Oke. Manajemen kualitas atau lebih luasnya manajemen industri dan ergonomika juga. Nah, jadi di manajemen kualitas kita juga di teknik industri itu pendekatannya ke UMKM. Jadi pengennya itu kami sebagai sahabat UMKM. Baik. Jadi kita berkunjung ke UMKM, terus kita observasi apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM. Oke, mic-nya boleh lebih dekat Bu Aji. Oke. Baik. Jadi kita observasi kunjungan ke UMKM gitu ya, terus apa sih, jadi tahu apa sih yang dibutuhkan oleh UMKM gitu kan, terus kita analisa entah itu baik dari metode atau dari mungkin kita bisa misal kayak kemarin ya kita kunjungan ke UMKM ikan asap di Kuripan gitu ya. Nah itu kami bersama mahasiswa kunjungan ke sana lalu melihat-lihat keadaannya seperti ini, masih sangat manual gitu ya. Masih tradisional. Pengasapannya masih pakai tenaga manusia gitu ya. Masih di pakai pawon Mas. Gitu, pakai pawon. Oke. Dari situ kami mendapatkan sebuah ide gitu, inovasi untuk membuat alat pengasap ikan. Oke, gitu. itu bagian dari salah satu contoh begitu ya. Lalu juga kami ke UMKM Gula Merah juga. Oke, mungkin nanti lebih lanjut nanti Bu Aji, kita nanti ada sesi untuk menjabarkan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, mungkin ini dulu terkait dengan arah dukungan biar mencapai apa yang ingin diceritakan Pak Dekan. Inovasi FTI itu harus seperti ini tadi gitu ya. Nah, langkah konkret apa kira-kira dukungan yang untuk mengarah terkait dengan tercapainya inovasi di Fakultas Teknologi Industri? Oke, baik. Kita kan sudah saya sampaikan tadi bahwa kita adalah berkeinginan untuk menjadi sahabat UMKM ya, sahabat masyarakat juga. Jadi kami mengumpulkan data apa yang dibutuhkan. Baik. Gitu kan. Dari situ muncullah ide-ide untuk berinovasi. Baik. Apa yang dibutuhkan oleh UMKM baik masyarakat.
Oke, jadi artinya yang pertama adalah proses analisis, termasuk bagiannya adalah pendataan terkait dengan UMKM. Setelah itu baru dari pendataan itu dilakukan pemetaan. Kira-kira solusi untuk teknologi yang mereka butuhkan apa, begitu ya? Tepat sekali. Oke, baik. Saya mau tanya ke Pak Dekan kembali. Sekarang ini hasil yang sudah dicapai apa saja Pak di bidang inovasi? Baik, untuk diketahui juga oleh sahabat Ghazali ya, Fakultas Teknologi Industri itu dalam menghasilkan suatu karya inovasi itu kita menyesuaikan roadmap yang ada di fakultas. Baik. Salah satu yang kita capai adalah bagaimana kita hari ini penelitian-penelitian kita itu sudah mendekati industri 4.0. Jadi misalkan kita mulai dari rata-rata sih yang hari ini ada, yang sudah kita capai itu ada yang berbasis industri 2.0, ada yang berbasis industri 3.0, dan yang terakhir ada yang terbaru adalah industri 4.0, yaitu salah satu yang kemarin diciptakan itu adalah rancang bangun smart hidroponik. Rancang bangun smart hidroponik. Apa itu Pak Dekan? Jadi selama ini kita tahu banyak orang melakukan bercocok tanam, khusus zone itu yang bagi di lingkungan-lingkungan perkotaan ya, yang lahannya sempit. Jadi mereka bercocok tanam itu kan ketika vertical garden tidak dapat, mereka menggunakan hidroponik. Nah hidroponik sendiri pun juga mereka biasa, ya sudah ada yang paling umum itu ada DFT maupun NFT. Itu dua jenis hidroponik. Nah yang terjadi nutrisi maupun air itu kita ya udah kita nyalakan saja. Jadi dia circle-nya nyala terus. Nah, kita mencoba melakukan pendengaran artificial intelligence. Nah, itu kita menggunakan Arduino Uno, suatu microcontroller. Di situ kita bisa mengatur. Jadi kapan on off-nya. Jadi ketika tanaman nutrisi itu dia sudah kekurangan nutrisi, maka pompa nutrisi jalan. Ketika airnya kurang, maka pompa airnya jalan. Jadi kita sangat mengedepankan bagaimana teknologi itu harus efektif dan efisien. Oke. Gitu. Artinya membuat semacam hidroponik, tetapi tidak memakai tenaga manusia. Betul. Semuanya diatur oleh mesin yang berjalan. Betul. Termasuk mesinnya bisa mendeteksi apakah kekurangan vitamin, gitu ya, nutrisi. Tadi ya, atau kekurangan air, gitu ya. Betul. Itu yang menghasilkan mahasiswa atau dosen? Kolaborasi, karena di sini kita mahasiswa selalu kita libatkan. Jangan sampai nanti dosen bikin riset sendiri, mahasiswa bikin riset sendiri, ini nggak ketemu. Oke. Artinya dosen tetap menjadi payung pioner research. Nah, baru mahasiswa belajar di situ. Oke. Jadi supaya nanti mahasiswa itu ada kolaborasi. Karena jangan sampai nanti mahasiswa bingung ketika saya mau riset apa gitu. Itu kan nggak boleh gitu kan. Oke. Makanya kita juga selalu di fakultas, saya juga titip pesan kepada Kaprodi bahwa tolong mahasiswa dilibatkan baik dalam penelitian maupun dalam diseminasi hasil penelitian yang berupa pengabdian. Oke. Seperti dan yang kemarin terakhir terbaru kita tahu di tengah era pandemi Covid ya Mas ya. Itu ada permasalahan. Kita Cilacap itu punya kopi yang enak sampai ke Jerman, kopi di daerah Cilumping. Oke. Nah, ketika musim hujan mereka itu susah. Itu lama banget ketika proses pengeringan. Padahal mereka panen itu 1 tahun itu cuma 1 kali, itu di bulan Agustus, mau kadang di bulan September. Kita tahu udah masuk itu musim penghujan. Nah, terus kita mengurangi bagaimana interaksi orang di tengah COVID ini, ya kita rancang desain, rancang bangun hybrid. Jadi dia ngadu kopinya sendiri, terus juga bahan bakarnya biomas. Jadi kita memanfaatkan teknologi-teknologi untuk tadi melakukan inovasi di arah situ. Oke, baik. Jadi inovasi, mungkin ceritakan lebih lanjut Pak Dekan. Inovasi yang di bidang tadi kopi gitu ya. Menciptakan alat yang di situ bisa sebagai pengering begitu atau gimana? Iya, betul. Jadi kita biasa kan saya pakai kombinasi namanya hybrid. Hybrid itu misalkan pagi ketika kita jemur itu kita biomasanya nggak nyala. Artinya kayu bakarnya kita nggak nyalakan. Jadi matahari masuk. Nah, kita sudah melakukan perhitungan analisis tekniknya itu kira-kira kan matahari mulai start dari jam 9 sampai jam 2 itu dia mendapatkan panas berapa gitu. Karena target kita akan menurunkan kadar kopi sebelum fase roasting.
Oke. Sebelum di roasting. Sebelum di roasting. Kadar airnya maksudnya. Betul. Kadar air kan misalkan petani habis petik itu kan bisa dicuci, dipisah. Nah habis itu kan digelar itu mereka bikin rumah kayak model kayak greenhouse tapi cuma rumah-rumah plastik ditaruh di situ. Nah itu prosesnya lama. Nah kita mencoba menghitung berapa sih laju pertumbuhan, laju pengeringnya. Nah makanya ini merupakan di Fakultas Teknologi itu selalu kolaborasi dari teknik mesin, teknik kimia, teknik industri. Jadi kita kalau membuat penelitian itu tuntas, gitu loh. Nah setelah tadi kita desain, temu nih, ternyata inovasi. Banyak yang kemarin bertanya, sebenarnya nanti mungkin ada videonya. Kok dibakarnya di sini, tapi ruang pengeringnya di sana gitu kan, di bagian berbeda. Karena kita memanfaatkan panas melalui heat exchanger, panas yang keluar dari pembakaran kayu itu ketika nanti mulai redup nih, sore-sore mulai redup, kita tarik panasnya sehingga untuk mengeringkan itu proses pengeringannya tetap berjalan. Seperti itu. Dan itu menggunakan otomasi, jadi ngaduknya itu nggak manual gini kan ya. Kita tinggal pencet, ya dia udah gerak. Gitu. Dan itu adalah bagian dari inovasi menuju revolusi industri juga ya. Betul, menuju 4.0. Nah, Bu Ima, selain yang disampaikan Pak Dekan tadi, di teknik kimia selama ini sudah melakukan inovasi di bidang apa saja? Ya, ini mungkin menceritakan dari riset saya ya. Boleh. Boleh ya. Lebih paham. Betul, pasti ya? Iya pasti lebih paham. Dan juga dari teman-teman yang ada di Prodi, ini kan kalau Pak Ilyas soal terkait risetnya lingkungan begitu ya. Dan kalau dari saya itu yang tadi saya sampaikan itu penanganan limbah. Baik. Ya. Riset saya 2018 itu tentang zat pewarna alami. Zat pewarna alami. Gimana itu, Bu? Zat pewarna alami itu dari kulit buah naga. Kulit buah naga ya. Kita bukan diambil bahan bakunya bukan buah naganya. Tetapi karena kita fokusnya ya ke lingkungan, ke penanganan limbah, bagaimana limbah itu bernilai, jadi saya ngambil bahan bakunya itu dari kulit buah naga. Kulit buah naga bagaimana sih ya kita olah? Lah itu kan itu juga sama kita inovasi begitu ya. Kulit buah naga menjadi produk pewarna alam. Jadi buah naga itu kan ada warna merah atau apa itu warnanya? Merah ya. Itu diambil dari kita sarinya dari kulit. Kulitnya dijadikan sebagai pewarna. Warna alami. Memang kan pewarna alami dan ada pewarna buatan begitu ya. Kalau bicara tentang pewarna buatan itu kan dari kimia dan itu nanti kalau lama kelamaan selalu dipakai pasti kan karsinogenik begitu ya. Kalau pewarna alami kan aman. Itu pewarnanya bisa dipakai untuk apa aja? Pewarna itu bisa diaplikasikan misalkan diketuk makan. Nah ini sahabat Ghazali, ini karena tidak hanya orang Jawa yang nonton gitu ya. Geduk itu adalah salah satu makanan yang terbuat dari singkong. Betul. Gitu ya. Kalau geduk itu kan kalau kita beli makanan gitu ya, makanan jajan pasti kan kita lebih interestnya kan lebih kalau yang berwarna-warni gitu ya. Kalau yang berwarna-warni terus kalau geduk biasanya kan ada warna merah, ada warna hijau gitu ya, dan itu pewarnanya itu lebih bagusnya dari pewarna alami. Misalkan hijau itu kan dari daun pandan gitu. Kalau yang merah itu bisa diaplikasikan itu dari pewarna alami dari kulit buah naga. Begitu. Dan dari riset saya itu alhamdulillah sedang proses haki ya Mas ya. Yang itu apa namanya? Paten. Itu masih dalam proses ya, mudah-mudahan patennya ini segera, sertifikatnya bisa segera keluar. Amin. Begitu. Memang ini ya sahabat Ghazali, saya memang punya data gitu ya terkait dengan riset yang berkaitan dengan zat pewarna alami. Itu juga didanai dari kementerian. Betul, gitu ya. Dari kementerian. Waktu itu adalah Kementerian Ristek Dikti ya, masih ya. Masih. Dan memang sedang proses menuju untuk dipatenkan, gitu ya. Padahal paten itu adalah temuan yang memang belum ada sebelumnya, dan itu adalah memiliki orisinalitas, begitu ya. Jadi ini luar biasa sekali terhadap. Selain itu apa lagi, Bu Ima? Ini yang pertama ya, yang kedua ada berhubungan tentang fokus ya inovasi yang ada di fakultas itu kan energi.
bioenergi. Itu penanganan limbah lagi, ya. Jadi kulit nanas menghasilkan bioetanol. Artinya kan bio, kalau bisa tentang bio kan dari alam begitu ya. Dan itu menghasilkan nanti sebagai energi. Nanti kalau misalkan kita produknya bisa besar gitu ya, nanti kan bisa diaplikasikan juga untuk misalnya kendaraan. Kalau bisa tentang etanol begitu ya, bisa untuk diaplikasikan di kendaraan. Seperti itu. Artinya nanas diambil bioetanolnya. Iya, bioetanol. Dipakai untuk apa itu, Bima? Dipakai kalau bisa energi kan pasti banyak ya. Kalau energi kan bisa untuk listrik misalkan. Etanol itu artinya adalah salah satu bahan energi gitu ya. Substitusinya jadi pertalite, Mas. Betul. Jadi kalau misalkan dulu kan premium, konversi energi. Begitu. Gimana Pak Dekan? Karena kebetulan saya dari S1 sampai S2 itu fokus di bidang energi. Gitu. Baik. Nah jadi yang dicoba di teman-teman kimia itu melakukan inovasi ya tadi, karena kan rata-rata backgroundnya dari lingkungan. Terus kita ekstrak menghasilkan bioetanol. Nah, harapannya nanti bioetanol itu bisa digunakan untuk teman-teman yang ada di masyarakat pesisir untuk substitusi tadi premium, pertalite ketika nanti ke arah ke sana. Oh iya, ini kita sahabat Ghazali yang memang tidak berlatar belakang keilmuan teknik industri begitu ya, keteknikan. Etanol saja itu masih bertanya gitu ya, apa sebenarnya gitu ya. Tapi minimal kita sudah memiliki pencerahan sedikit gitu. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Bu Ima? Riset lagi tentang minyak jelantah. Ya, minyak jelantah pokoknya sesuatu yang limbah-limbah gitu ya. Nanti bisa digunakan lagi menjadi, istilahnya bisa digunakan lagi oleh masyarakat, yang sesuatu yang punya nilai begitu. Kalau yang minyak jelantah itu kan dibuang begitu ya, tidak digunakan lagi, dan memang apabila digunakan lagi pasti kan menimbulkan ya tadi ya karsinogenik begitu. Ini untuk pemurnian minyak jelantah. Minyak jelantah dimurnikan lagi dan bisa untuk digunakan kembali. Begitu. Bisa biodiesel juga Mas Iwan. Terus bisa. Minyak jelantah bisa dimurnikan lagi untuk biodiesel. Biodiesel kan biasanya tidak berhubungan dengan makanan lagi. Biodiesel artinya dipakai untuk? Biodiesel itu untuk gantinya solar. Jadi kalau misalkan nelayan, kalau ini kan biasa dia kesulitan tuh masalah solar yang mahal, apalagi kalau dia kena solar yang non subsidi. Nah ini biodiesel ini bisa menjadi solusi. Caranya tadi pemanfaatan minyak jelantah. Itu dimasukkan ke dalam alat atau gimana? Jadi kita membuat, jadi gini, biodiesel yang sudah kita hasilkan itu sudah ready to use. Jadi kita tidak memproduksi alat, jadi kita cuma memproduksi. Saya buat alat tadi kan kalau gampangnya begini, minyak jelantah, terus kita murnikan dicampur metanol, keluarnya nanti sedikit dicampur dengan tadi katalis ya, nanti keluarnya biodiesel. Proses perubahannya itu menggunakan beberapa campuran gitu ya? Iya, tapi memang kan butuh pengadukan di sini kita menggunakan blade agitator, nah itu ada. Selain dipakai untuk apa namanya tadi biodiesel gitu ya? Biodiesel. Dipakai untuk apa, Bu Ima? Kalau minyak jelantah bisa diaplikasikan buat bikin sabun mandi. Minyak jelantah dipakai untuk sabun mandi. Gimana ceritanya itu? Kok bisa? Iya, bahan utama sabun mandi itu kan dari minyak. Begitu ya, dari minyak, dan ini bahan bakunya dari minyak jelantah. Gitu. Kalau minyak jelantah kan dari sisi bisa tentang harga begitu ya. Jadi harga bahan baku kan murah meriah gitu ya, bisa didapat di mana saja dan bisa digunakan, bisa diolah menjadi sabun mandi. Dan nanti sabun mandinya juga nanti bisa ditambahkan dengan aroma-aroma buah-buahan misalnya seperti itu. Saya juga pernah karena bikin sendiri baunya sesuai dengan selera, bisa dipilih gitu ya. Kulit jeruk saya dulu pernah bikin yang aromanya itu dari kulit jeruk. Kulit jeruk kan limbah juga begitu. Ini saya jadi curiga ini sama apa namanya keteknikan gitu ya, terutama teknik kimia. Ini jangan-jangan apa saja bisa dirubah gitu ya. Betul, dulu juga sempat yang Pepsodent begitu ya. Pepsodent itu dari
Oh itu tuh. Toe. Apa ya? Kulit kerang Mas. Oke. Tutut ya, kulit kerang. Kulit kerang dipakai pasta gigi. Pasta gigi. Oke. Gitu. Nggak usah nyebutin merek ya kita ya. Nggak boleh. Oke, pasta gigi gitu aja ya. Aman kan ya? Iya. Jadi kita ahli rekayasa lah Mas. Apapun kita rekayasa. Betul. Nah itu sisi dari si inovasi kan. Inovasinya di situ. Iya. Dan itu menurut saya membuat saya terkesima gitu ya, bahwa ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, bahwa keteknikan itu seperti ini kalau bayangan saya gitu ya. Nanti memakai helm kemudian di lapangan gitu. Ternyata tidak ya. Iya, ada juga yang seperti itu. Ada juga seperti itu ya. Ada itu teman-teman Bu Haji itu yang K3L. Oke. Itu yang Bu Haji. Tapi ternyata ini malah bayangan saya seperti waktu kecil itu kalau nonton film, profesor itu kan pakai ini ya, pakaian putih. Pakai putih di lab, warnanya macam-macam ya, dicampur-campur nanti ini meledak. Persis ya, seperti itu ya untuk proses inovasinya gitu ya. Bahkan memang saya melihat lab kimia sendiri itu memang sama seperti bayangan film yang ada di waktu kecil saya tonton gitu ya. Jadi ternyata betulan ada gitu. Oke. Ada lagi Bu Ima? Dan ini rencana riset saya juga tentang zeolit aktif, zeolit alam aktif untuk adsorban nitrogen untuk oksigen. Ini bahasanya ini apa itu? Apa zeolit aktif? Zeolit aktif. Apa itu Bu Ima? Zeolit itu ya lempung, tanah lempung. Iya, tanah lempung. Nanti diaktifasi. Terus nanti diaplikasikan buat adsorban nitrogen. Karena ini kan kasus COVID ya. Artinya tanah lempung dipakai untuk aktif adsorban. Apa itu? Penyerap. Iya, nitrogen. Maksudnya penyerap apa ini? Penyerapan zat-zat yang misalnya zat pengotor begitu. Oh, nanti bisa dipakai untuk istilahnya adsorban. Adsorban gitu. Atau penjerapan gitu loh Mas. Penjerapan dijerap begitu ya. Jadi zat-zat yang tidak berguna nanti dijerap di situ, yang nanti zeolit aktifnya. Itu seperti produknya adalah popok gitu ya. Atau gimana? Bukan Mas. Jadi gampangnya begini nih. Iya, yang pakai bahasa umum saja ini. Yang paling gampang begini Mas, kalau misalkan kita kan misalkan contoh nih, Mas Iwan kan pasti punya kolam akuarium nih. Nah, kan dia harus dikuras nih. Kan nggak mungkin kita keluarkan semua ya, kita sedot aja airnya, kita circle. Nah, disitulah peran-perannya tadi absorben tadi, menampung zat-zat lain selain partikel air. Itu gampangnya begitu Mas. Jadi penjerapan gitu ya. Jadi kalau teknik itu sebenarnya nggak sulit gitu loh ya gitu. Kenapa saya bilang nggak sulit? Persepsi yang sudah mulai agak ini, padahal sebenarnya kalau di teknik itu kita enjoy Mas, karena kita tidak terlalu pusing dengan kita harus menghafal mati rumus segala macam, tidak, karena kita berbasis aplikasi. Jadi ini ternyata bayangan saya jauh sekali gitu ya. Saya membayangin popok gitu ya. Ternyata tadi ada penyerapan gitu. Ini maksud saya apa zat-zat gitu ya. Waduh, ternyata memang menyenangkan pokoknya nanti teknik kimia. Iya, jadi kita diskusinya ini saya juga punya wawasan baru ini tentu gitu. Ada lagi Bu Ima? Cukup ya. Oke. Sekarang ke Bu Aji. Pak Dekan tadi sudah cerita apa yang dicapai sedikit gitu ya. Lebih detailnya ditambahkan Bu Aji di teknik kimia. Sekarang teknik industri. Bu Ima. Waduh, Bu Ima. Saya salah, mohon maaf. Bu Aji, gimana Bu Aji untuk yang kaprodi teknik industri? Di teknik industri yang sudah saya sampaikan tadi ya, sesuai dengan konsentrasi manajemen kualitas dan ergonomi dan K3. Jadi dengan pendekatan UMKM, kita ke UMKM apa yang dibutuhkan seperti yang kita sudah hasil observasi gitu ya, dari posisi kerjanya gitu ya, apa yang disebut ergonomi itu kan nyaman, yang setidaknya tuh karyawan itu bisa nyaman, aman, tidak cedera gitu kan dalam bekerja. Jadi kita melihat kok di UMKM apalagi yang masih kecil gitu kan, apa-apanya masih tradisional gitu kan. Seperti tadi misal saya ambil contoh di ikan asap tadi ya, itu masih di bawah gitu kan pengasapannya gitu kan, dengan
dengan posisi yang membungkuk itu kan ya untuk secara produktivitas itu mungkin mempengaruhi produktivitas, mungkin cepat lelah, jadi kan cepat banyak istirahat sehingga kinerjanya itu kurang gitu. Jadi kami itu membuat alat pengasap ikan itu yang lebih ergonomis dengan memperhatikan antropometri tubuh manusia. Gitu. Jadi sesuai dengan kita mengukur di situ ukuran tubuh dari karyawan-karyawan di situ dan dihitung secara antropometri, lalu kita membuat alatnya. Jadi alat pengasap ikan itu di bawah ada tungku dengan material bahan yang ramah terhadap makanan pastinya kan. Jadi dari bawah itu ada tungku, lalu asap dan panasnya itu ke atas, lalu mengasapi ikannya itu. Itu. Terus itu untuk yang ikan asap. Jadi membuat alat di mana pengasapan itu hanya tinggal dimasukkan ikannya gitu ya. Sudah nggak lagi kebut-kebut gitu ya. Udah nggak lagi kebut-kebut, udah nggak lagi capek tangannya gitu kan, bisa ditinggal itu alatnya misal ada berapa juga bisa mengefektifkan proses produksi karena bisa disambi untuk yang lainnya gitu ya. Disambi yang lainnya, bener. Selain itu apa lagi Bu Aji? Spinner kemarin ya yang keripik itu ya. Keripik itu juga dari kebutuhan, kita melihat kebutuhan dari konsumen juga ya, UMKM keripik pisang. Jadi untuk mengeringkan minyak itu kan kadang cuman ditaruh di nampan terus pakai kertas gitu kan, jadi kadang nggak steril juga, kena debu atau kalau ditinggal gitu kan. Nah kami membuat dengan mahasiswa itu membuat mesin spinner peniris minyak, dan itu juga bisa diatur kecepatannya. Jadi nanti mungkin kan bisa bahannya lain dengan kecepatan lain dengan daya penirisan yang berbeda. Baik. Ada lagi Bu Aji? Tadi mungkin ditambah juga kursi kuliah. Kursi kampus berbasis karena kampus yang ada itu belum ada kursi banyak ya Bu ya. Itu kursi kuliah, dan juga tadi karena sekarang trennya kan banyak kafe. Maksudnya kursi yang seperti apa? Kuliahnya. Kursi kuliah? Kursi kuliah yang lebih ergonomis, nyaman. Gitu. Maksudnya gimana lebih ergonomis? Kita buat sesuai dengan postur tubuh mahasiswa di UNUGA. Jadi nanti ambil sampel berapa mahasiswa gitu diukur, lalu ya sesuai dengan ukuran. Jadi membuat kursi sesuai dengan ergonomi di mana agar dipakai itu nyaman gitu ya. Betul. Kadang kan susah ya kalau masuk keluarnya ya. Susah. Apalagi kan ada laptop. Ada buku. Apa jangan-jangan yang pernah saya duduki yang bisa dibuka itu ya? Nah itu. Itu ternyata hasil bagian dari karyanya teknik industri. Betul. Dimana melihat kegelisahan mahasiswa, sepertinya kursinya kurang nyaman. Betul. Terutama untuk mobilitas keluar masuk. Dan berjam-jam. Kemudian senderannya kan beda itu ya. Betul. Itu ternyata ada risetnya gitu ya. Iya, kita kan membuat sesuatu sebisa mungkin harus berdasarkan dengan customer need, apa yang dibutuhkan dari customer atau yang masyarakat tadi atau mahasiswa gitu. Ternyata luar biasa ya. Saya baru tahu gitu ya. Meja juga ada Mas Iwan. Meja juga ada. Itu kita terinspirasi dari sekarang kan banyak maraknya cafe shop itu. Jadi cafe shop dan food truck. Food truck kan berpindah-pindah ya, kadang kan di pinggir jalan kayak gitu. Jadi kita bikin meja yang portable. Bisa dilipat, dan itu cara anak sekarang tuh estetik lah. Estetik gitu. Gambaran mejanya gimana Bu Aji? Bertingkat ya. Bertingkat. Jadi nanti itu bisa dilipat gitu. Mejanya bertingkat. Kayak sebenarnya itu konsepnya kayak jemuran. Kayak jemuran betul. Gitu. Kayak jemuran. Kayak jemuran, terus nanti bisa dibuka gitu. Terus dibuka, nanti ada 2 sub gitu ya, biasanya nanti ini buat kayak nongkrong coffee shop gitu. Terus ininya kayak biasanya sekarang harus apa-apa estetik gitu ya, ditambah pot-pot apa. Jadi meja itu sekaligus bisa untuk duduk. Begitu? Itu meja aja. Hanya meja saja. Oke.
hanya saja lebih praktis karena bisa dilipat gitu ya. Betul. Dan lebih apa namanya, kalau dibawa itu mobilitasnya lebih gampang gitu ya. Betul. Nah, oke. Pak Dekan, saya tahu home base-nya Pak Dekan ini di teknik mesin. Iya. Nah, betul. karena kaprodi teknik mesinnya nggak ada, ini harus menceritakan juga inovasi di teknik mesinnya. Baik, kalau untuk inovasi di program studi di teknik mesin itu juga sama ya, dalam mensukseskan Renstra dari Fakultas Teknologi Industri itu bagaimana tadi kita melakukan merancang merakit suatu mesin atau alat itu yang mempunyai nilai efektif dan efisien. Contoh yang kemarin itu sudah dilakukan program studi teknik mesin, itu dia membuat tadi drum dan mesin pencetak briket pelet. Oke. Gitu. Itu maksudnya drum yang ini ya, drum yang dipakai untuk seperti bekas tempat aspal itu ya. Betul, tapi nggak yang dari itu juga ya. Tidak gitu dari ya. itu. Nah, kalau itu kan yang konven. Nah, kalau menggunakan drum yang konven itu waktunya lebih lama. Oke. Nah, jadi drumnya itu memang sudah disusun sedemikian rupa gitu ya. Kita rancang berdasarkan satu apa sih sebenarnya yang kita butuhkan. Pertama, kebutuhan udara. Kita hitung analisis bagaimana laju udara yang ada di ruang pembakaran. Terus supaya kita pelihara panasnya tetap berada di ruang pembakaran, itu yang kita rancang di drum. Jadi drumnya sendiri untuk teknik mesin itu memulai beberapa dengan kombinasi tutup udara, itu dihitung. Selanjutnya teman-teman teknik mesin juga membuat pellet briquette. Jadi selama ini kalau briquette itu kan gede-gede gelondong-gelondongan. Nah, ini enaknya kita memanfaatkan tenaga engkol. Jadi di engkol, seperti olahraga ini ya, lah, seperti sepeda ini ya. Betul. Nah, kita hitung juga berapa, jangan sampai vertigonya itu terlalu lebih, kalau nanti bisa cedera. Makanya kita menggunakan kombinasi gear sepeda. Oke. Jadi kombinasi gear sepeda itu untuk meringankan bebannya. Oke. Itu yang teman-teman. Jadi gambarannya itu adalah drum killennya dipakai untuk pembakaran bahannya. Betul. Lalu diproses percetakannya melalui alat briquette-nya tadi. Betul. Begitu. Nah, lanjut lagi langsung dibuat untuk, kan kita udah ada nih produknya briquette pellet. Itu kecil-kecil. Jadi kalau sahabat Ghazali lihat itu, dia tuh kalau briquette kan gede-gede. Ini kecil-kecil. Nah, kita buat juga melakukan redesign terhadap kompor yang menggunakan fan dari itu komputer, kipas komputer. Jadi kita pakai kipas komputer, kita dorong fan, dan ternyata panas yang dihasilkan nyalanya itu tidak kalah jauh beda dengan kompor gas. Oke, itu inovasi yang kedua artinya ya. Betul, jadi tuntas tuh. Kompor fan gitu ya namanya. Kompor fan, ya? Kompor fan itu. Gitu kita bikin kompor fan menggunakan tadi pakai dirubah redesign, kita menggunakan fan kipas. Jadi nyalanya itu hampir sama. Tapi sekarang sudah banyak eranya memakai kompor gas. Gimana itu? Betul, ini memang permasalahannya. Padahal kita tahu gas itu merupakan bahan bakar yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Oh, begitu. Betul. Ini dulu eranya ini Presiden dulu SBY ya Pak JK, bagaimana mengkonversi minyak tanah dirubah menjadi gas. Memang betul di hari itu cadangan gas alam kita banyak. Lihat efeknya setelah mau 20 tahun. Oke. Itu nanti kan lama-lama bisa jadi impor gas kita. Oke. Makanya kalau persepsi kami di tingkat fakultas dan di prodi itu, desa, apalagi Indonesia itu kan kaya potensi biomas. Kenapa mereka tidak merdeka secara mandiri energi? Artinya kelolalah, mereka punya kayu bakar, mereka punya dedaunan, mereka punya apa, dikelola di situ dari desa itu sehingga bisa energinya terpenuhi dari desa itu sendiri. Perbedaannya dengan kompor-kompor dahulu, artinya kalau kompor dahulu pakai minyak, sekarang pakai briquette. Briquette sebenarnya sudah ada ketika zaman Presiden Soeharto, tapi itu tidak familiar karena satu, proses penyalaannya lama, terus juga kalau matiinnya juga susah, jadi tidak fleksibel. Nah, hari ini kita mencoba dalam bentuknya kita modifikasi, kompornya kita modifikasi, bagaimana sih penyalaannya itu lebih cepat. Oke, jadi menyalakan briquette lebih cepat. Betul. Oke, gimana itu caranya, Pak Dekan? Sekilas saja. Bocoran caranya gimana? Ya kita hitung. Makanya saya bilang di teknik itu gampang. Kita ngelamun,
duduk minum kopi sambil menghitung punya ide gitu. Selesai permasalahan. Itu enak di teknik gitu. Jadi kalau teman-teman sahabat Ghazali masih wow teknik itu susah, tidak. Teknik itu lihat nih kita tampilannya santai-santai. Gitu kan, nggak ada serius apa gimana gitu kan, kita enjoy, fleksibel karena kita datang, kita lihat, kita selesaikan permasalahan. Jadi memang bagaimana proses menyalakan kompor dengan briket yang mudah itu ada hitungannya gitu ya Pak? Ada, analisis tekniknya ada. Jadi pertama dimensi ruang pembakarannya berapa, lihat dimensi ukuran bahan bakarnya berapa, terus lihat material yang digunakan berapa. Kemudian lihat di dalam itu kebutuhan udaranya berapa. Itu semua dihitung kok. Dan itu mudah. Jadi ternyata selain itu apa Pak Dekan? Ada inovasi lain? Kalau yang di teman-teman baru satu ya tadi yang ceritakan ya? Iya itu yang tuntas satu. Terus yang kemarin tadi juga diceritakan itu teman-teman teknik mesin ini memang karena dituntut ya. Kalau teknik mesin itu dia harus menciptakan alat maupun mesin. Paling gampang kemarin kita ke daerah Kebasen. Di Kebasen itu ternyata ada kelompok tani di sana. Nah, selama ini ternyata ketika festival durian Banyumas atau durian Bawor, bayangin dong 3.000 durian dibuka pakai pisau Mas Iwan. Lama kan. Kita datang diskusi, ya kita buatkan alat pemotong durian. Dan kita taruh di sana. Jadi kita ciptakan, ini jadi lebih cepat daripada pisau. Dan itu kalau kita belah presisi. Gitu. Jadi bagaimana menemukan pisau gitu ya? Iya, kita ukur dimensi durian. Jadi durian taruh di tengah, nggak gerak-gerak itu durian taruh, terus kita tekan, plak, udah kebuka. Langsung kebuka gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Terus tadi yang spinner ya. Itu idenya dari mana gitu ya? Ada bisa melihat orang kesusahan karena pengalaman sendiri atau memang karena melihat mengamati kondisi yang ada di masyarakat itu biasanya Pak Dekan? Biasanya kan kalau kita jalan kita lihat ya di sana seperti apa gitu. Toh kita juga sama-sama menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan otomasi atau mesin. Nah sehingga kita ganti saja kan pisau. Nah sebenarnya kan itu kan bentuknya itu geometris. Nah, artinya ya kita tinggal tambahkan tekanan, terus kita kasih gaya, ya kebuka. Baik. Simpelnya begitu. Ini kalau cerita satu-satu lagi mungkin waktunya durasinya sangat molor sekali. Itu hanya beberapa saja yang diceritakan oleh Pak Dekan dan juga Ibu-Ibu Kaprodi gitu ya. Sekarang pertanyaannya, dari hasil inovasi yang sudah dihasilkan tadi, apakah saat ini sudah terdiseminasikan ke masyarakat atau memang baru mau mengarah untuk diseminasi? Pak Dekan nanti bisa ditambahkan Ibu-Ibu Kaprodi. Baik, alhamdulillah selama ini setiap hasil riset kita selalu diseminasikan ke masyarakat. Karena antara penelitian dan pengabdian itu terintegrasi. Jadi sesuai renstra kita, bagaimana kita melakukan inovasi, kita paham lah ya, misalkan FTI di Unuga itu harus punya ciri khas. Karena ibarat kata kita 2014 baru berdiri, sekarang baru 2021 alhamdulillah sudah terakreditasi. Nah, untuk mencapai giant manufaktur itu kan sudah ada kakak-kakak kita di FTI lainnya. Nah, sehingga yang paling utama sebenarnya kita sasar dulu nih masyarakatnya seperti apa. Sehingga riset kita tadi yang saya bilang market driven, berbasis kebutuhan pasar. Permintaan pasar. Pasarnya ini siapa? Ya masyarakat yang ada di desa-desa maupun masyarakat yang ada di kelompok-kelompok tani. Itulah sasaran riset-riset kita. Nah, adapun untuk hasil diseminasi dalam bentuk pengabdian, alhamdulillah FTI sudah selalu komit untuk melakukan diseminasi hasil penelitian. Sudah juga ada industri Pak yang melirik begitu hasil inovasinya. Kemarin yang itu Bu Haji, pencetak gula merah yang di desa sini, Bu Ima, Pesanggerahan apa ya. Jadi kita bikinkan alat ya, mereka sudah pakai. Jadi pencetak kita meskipun tadi belum disampaikan ya di hasil inovasi, tapi sudah ada yang mau produksi massal gitu ya. Yang sudah diaplikasi secara implementasi oleh teman-teman UMKM ya sudah gitu. Yang tadi yang dulu kita ada pencetak gula merah itu kan kalau gula merah bentuknya kan gak karuan ya. Tergantung ya macam-macam bentuknya. Terus kita buat alat pencetaknya dalam jumlah beberapa ya itu sudah dipakai.
Oke. Ada yang mau ditambahkan Bu Ima atau Bu Aji? Iya, untuk yang dari sisi dari teknik kimia ya, kalau diseminasi sudah sebagian ke masyarakat, tapi ya Mas, kalau untuk yang dunia ke industri masih belum. Masih gitu belum. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dipakai untuk industri. Tadi sudah dijelaskan ya bagi dunia industri yang ada di luar sana, terutama dunia industri sahabat Ghazali yang terjun di dunia industri, ada banyak tadi temuan hasil inovasi. Siapa tahu ada yang membutuhkan, mau diproduksi massal, bisa gitu ya. Oke. Bu Aji, ada yang mau tambahkan? Tadi udah disampaikan Pak Dekan, terus mau menambahkan juga mungkin dari inovasi dari kemasan juga, kita juga bersama UMKM gitu, jadi membuat desain dan dari kemasannya itu divakum terus supaya lebih menarik. Di sini juga kami ada teman dari dosen, ada yang fokus ke kemasan juga, Bu Anissa Dian yang diupload, yaitu kemasan, dari segi kemasan. Jadi lebih meningkatkan dari pemasaran UMKM. Sebenarnya sahabat Ghazali, saya juga memiliki data gitu ya, bahwa di Fakultas Teknologi Industri itu sudah melakukan berbagai pelatihan juga di masyarakat, terutama terkait dengan temuan-temuan hasil inovasinya gitu ya. Betul Pak Dekan ya? Nggih, tirose kados niku Mas. Oke. Dan sahabat Ghazali, demikian perbincangan saya dengan Dekan FTI, dengan Bu Kaprodi Teknik Kimia, kemudian Ibu Kaprodi Teknik Industri. Dan sebenarnya sekali lagi kami ingatkan, kami juga mengundang Kepala Program Studi Teknik Mesin. Tapi karena ada halangan maka berhalangan hadir begitu ya. Dan sahabat Ghazali, kami Muhammad Ridwan sebagai host undur diri. Kata kuncinya adalah mari berinovasi karena bagian dari mensyukuri nikmat ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu kita jadi yang di dorong ya.